Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Semoga nggak bosen teman-teman untuk nonton YouTube saya. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sama teman-teman tentang apapun yang terjadi. Ketika sesuatu hal terjadi tidak seperti apa yang kita inginkan, atau ketika kita sedang merasa kecewa tentang sesuatu hal dan itu membuat kita untuk susah tersenyum, usahakan bahwa untuk mengobati luka tersebut kita harus berusaha untuk tetap tersenyum, karena manfaat senyum itu salah satunya, bukan salah satu ya, salah tiganya. Yang pertama adalah membuat kita bahagia, yang kedua adalah meningkatkan imun tubuh, yang ketiga adalah mengurangi stres. Jadi teman-teman, saat kita memikirkan sesuatu hal, dalam artian oke lah, maksudnya memang sekarang keadaan sedang tidak bersahabat, tidak seperti apa yang saya mau, tapi bagaimanapun juga life must go on. Jadi kehidupan harus tetap berjalan. Jadi walaupun kita sedang kecewa, kita sedang sedih, dunia itu tidak akan berhenti untuk menunggu kita bisa ceria lagi, lalu kehidupan bisa berjalan kembali, kan enggak. Jadi walaupun kita sedih, kita kecewa, dunia tetap berjalan, dan itu normal karena setiap manusia itu memiliki banyak emosi. Ada cinta, benci, marah, sayang, kecewa, dan lain sebagainya. Itu semuanya mengalami dan memiliki. Tinggal bagaimana kita untuk memanage perasaan itu agar tidak berlarut-larut. Sebenarnya sedih boleh, kecewa boleh, marah boleh, benci boleh, tapi segera untuk move on, seperti itu. Jadi ketika kita mengalami sesuatu hal yang kurang mengenakan atau keadaan berjalan seperti yang tidak kita inginkan, tanamkan dalam diri kita bahwa saya sedang sedih, oke lah, saya menikmati kesedihan itu. Dan jangan memaksakan untuk nggak boleh sedih, nggak boleh kayak gitu. Kita boleh sedih, bukan berarti nggak boleh sedih ya, kita boleh sedih. Oke, saat kita sedih kita nikmati. Setelah itu kita harus kembali move on, kita harus bangkit lagi, karena kehidupan itu tidak berhenti hanya karena kita itu sedang bersedih. Jadi kita harus tetap bangkit lagi, kita menata lembaran lagi, karena nggak selamanya kita hidup menderita, nggak selamanya kita hidup nelangsa kan. Jadi kehidupan itu kan berputar. Sekarang kita memang mungkin lagi bersedih, dan memang Allah sedang menghendaki kita untuk seperti ini. Jadi nikmati aja, jangan beranjak segera untuk memaksakan untuk nggak boleh sedih, itu nggak usah. Jadi sedih ya oke, sedih hari ini oke lah sedih, kita nikmati kesedihan, tapi besok udah harus move on gitu. Kita harus kembali lagi menyusun kehidupan yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan tanamkan dalam pikiran kita sesedih apapun, sekecewa apapun, kita harus bisa untuk tersenyum. Karena apa? Ketika pikiran kita itu kita tanamkan di pikiran kita, misalkan oke lah, tapi aku harus tetap senyum gitu. Nah, dari pikiran kita itu mengalir ke pembuluh darah dalam tubuh kita, dan badan kita akan bergerak mengikuti dari apa yang kita pikirkan. Makanya kita itu nggak boleh itu kalau misalkan terlalu memikirkan hal yang buruk. Nah, biasanya kalau gitu kan kita jadi paranoid gitu kan. Malahan itu bisa terjadi gitu loh. Karena apa? Karena di pikiran kita itu nanti akan turun ke pembuluh darah, dan tubuh itu akan bergerak seperti apa yang kita pikirkan. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa rubah mindset untuk janganlah mikir yang sedih-sedih gitu kan. Kita mikirnya yang adem-adem aja, kita mikirnya yang baik-baik aja. Jadi tubuh itu bergerak, tubuh itu melakukan sesuatu hal yang baik-baik gitu. Jadi pikiran kita baik, hati kita baik, terus perilaku kita baik, insya Allah semuanya akan baik, seperti itu. Jadi Allah juga kan berfirman bahwa aku seperti prasangka hambaku. Jadi kita memikirkan yang baik-baik, insya Allah
Allah akan memberikan yang terbaik seperti itu. Jadi apapun yang sedang teman-teman alami saat ini, nikmatin aja. Memang sih menikmati kesedihan itu nggak semudah untuk menikmati kesenangan ya, tentu aja. Tapi kita berusaha karena semua orang manusia itu memiliki banyak emosi dan semuanya merasakannya, dan itu harus kita nikmati aja dulu nggak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut. Hari ini oke, aku sedih aku nikmatin, aku kecewa aku nikmatin, udah cukup, besok move on gitu. Sedih itu nggak apa-apa, sedih boleh, tapi yang nggak boleh itu kalau berlarut-larut, nanti jadinya ke depresi seperti itu. Nah, depresi nggak boleh, putus asa nggak boleh, kan nggak boleh kalau putus asa, itu tandanya nggak percaya sama Allah kan gitu. Karena Allah itu selalu ada bersama kita, jadi nggak boleh sedih yang berlarut, itu nggak boleh. Karena kembali lagi bahwa kita itu punya rencana, tapi Allah sebaik-baiknya berencana. Jadi ketika rencana kita belum bisa dikabulkan sama Allah, kenapa? Karena Allah itu tahu apa yang tidak kita tahu. Allah itu mendengar apa yang tidak kita dengar. Jadi sebaik-baiknya kita merencanakan, Allah punya rencana yang jauh lebih indah sebenarnya. Dan mungkin teman-teman bakal menyadari ini mungkin setelah beberapa bulan, beberapa hari, beberapa tahun kemudian, bahwa oh sebenarnya ini toh rencana Allah buat aku. Nah gitu. Jadi mulai sekarang yuk kita bareng-bareng. Saya juga belum bisa sebenarnya, tapi kita bareng-bareng aja. Jadi bareng-bareng belajar bahwa Allah memang sedang menghendaki kita seperti ini. Gusti Allah memang ngersakake saya untuk seperti ini. Kita nikmati. Allah ingin lihat kesabaran kita, Allah ingin lihat perjuangan kita. Jadi janji Allah itu nggak pernah bohong, nggak seperti manusia ya. Allah itu selalu menepati janjinya. Jadi teman-teman tenang aja, jangan sampai putus asa, nikmati kesedihan, nikmati kehidupan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, asalkan dalam kita menikmati kesedihan atau kekecewaan itu, kita tetap berada di jalan Allah. Seperti itu. Tapi kalau kita menikmati, menjalani kesedihan kehidupan ini dengan cara yang tidak Allah kehendaki, ya tentu hasilnya juga tidak seperti yang kita mau, seperti itu. Jadi Allah itu menjanjikan sesuatu hal yang baik asal kita menjemputnya dengan cara yang baik gitu. Kalau kita menjemputnya dengan cara yang nggak baik, nanti jadinya juga nggak baik gitu. Karena Allah sudah kasih dua pilihan, ada pilihan A, ada pilihan B. Kalau pilihan A maka akan jadinya seperti ini, kalau pilihan B jadinya seperti ini. Jadi kita itu memiliki hati nurani untuk bisa memilih hal yang benar. Teman-teman bisa coba rasakan. Teman-teman punya, semuanya kita punya hati nurani, dan hati nurani itu insya Allah selalu benar. Tapi kenapa sih saat kita memilih kenapa sih kita bisa salah gitu loh? Padahal kadang kita aku mendengarkan hati nuraniku loh gitu, tapi ternyata sebenarnya salah loh. Kita sebenarnya mungkin beberapa orang ada yang salah karena menganggap bahwa hati nurani itu adalah perasaan, ya kan? Hati nurani itu dianggap sebagai perasaan. No, padahal hati nurani itu adalah sesuatu hal yang ada dalam diri kita yang bahkan tahu saat kita itu tidak tulus, saat kita berbuat kesalahan. Sebagai contoh ya, misalkan teman-teman lagi pulang kerja, terus ada orang yang jalan kaki. Hati nurani mesti pengen bantu maksudnya pengen barengi gitulah. Tapi kenapa teman-teman kok lewat aja gitu? Nah itu ketika perasaan ingin barengi, ingin bonceng ingin bantu, itu sebenarnya hati nurani. Tapi kenapa teman-teman kok lewat aja, nggak mandek terus barengi? Itu mungkin tetangga atau siapa mungkin, atau juga kurang kenal juga. Kenapa kok nggak mandek terus barengi gitu? Mungkin ada perasaan malu. Nah apa sih bedanya hati nurani sama perasaan? Hati nurani itu beneran murni, insya Allah selalu benar, insya Allah, Allahu a'lam. Kalau perasaan itu kadang adalah sebuah ego gitu loh. Jadi ketika teman-teman berpikiran bahwa aku tuh udah memilih mengikuti hati nurani gitu loh, kenapa kok pilihanku masih salah? Loh sebenarnya mungkin teman-teman keliru, teman-teman mungkin
mengikuti perasaan teman-teman gitu. Jadi akhirnya keputusannya jadi mungkin kurang tepat akhirnya gitu kan. Nah sekarang teman-teman udah tahu kalau hati nurani itu sebenarnya bukan perasaan gitu loh. Hati nurani itu berbeda dengan perasaan. Perasaan itu keseringan adalah sebuah ego gitu kan. Keseringan adalah sebuah ego, sebuah keinginan dan menjadi perasaan teman-teman. Nah hati nurani itu tahu kok kesalahan yang ada dalam diri kita. Misalkan teman-teman misalkan berbuat khilaf atau sesuatu hal yang salah gitu kan, tahu loh kalau ini salah, tapi kenapa kok dilakukan? Perasaannya, keinginannya itu pengen dilakukan, tapi teman-teman mengabaikan si hati nurani gitu. Padahal hati nurani itu tahu kalau itu salah, tapi lebih untuk melakukan apa kata si perasaan seperti itu. Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan saya ngoceh-ngoceh. Sebenarnya kangen juga karena dulu sering siaran di Santika FM, tapi sekarang udah pensiun. Dan alhamdulillah sih ada YouTube, jadi ada penyalurnya. Terima kasih semuanya. Apabila ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, bisa teman-teman tambahkan lewat kolom komentar. Kalau bermanfaat bisa dibagi, kalau kurang bermanfaat disimpan aja sebagai koleksi pribadi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.